Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabat dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat bersama keluarga, senantiasa dilindungi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sahabat, ada sebuah kisah yang menarik untuk kita perhatikan, yakni ada seorang penjual tahu. Penjual tahu ini hidupnya sederhana. Dia membuat tahu dengan teknik yang sederhana di kampungnya. Setelah tahu jadi, lalu dipikul oleh dia menuju sebuah jalan yang di situ ada angkot. Nah, setelah naik angkot dia menuju pasar. Di pasar tahu-tahu itu ia jual. Karena jalan utama, jalan besar di dekat rumahnya yang menuju jalan aspal yang dilalui angkot itu agak jauh, dia selalu melewati jalan kecil di samping rumahnya, semacam mematang begitu di pinggir sawah. Jalan pintas untuk menuju jalan yang dilalui oleh angkot itu. Tiap hari dia begitu lewat jalan itu. Pada suatu hari, dia melalui jalan kecil itu menuju angkot untuk menuju pasar. Ketika ia memikul tahunya, entah karena apa kakinya terpeleset, lalu jatuh dan tahunya itu tumpah, rusak, hancur. Kita tahu bagaimana tekstur tahu itu kan lunak. Ketika tumpah, ya berantakan, hancur. Remek, artinya dia tidak jadi ke pasar untuk menjual tahu-tahunya. Tahu yang rusak itu akhirnya diwadahi lagi dengan hati yang menggerutu begitu. Padahal tadi malam sebelum berangkat sudah berdoa agar dagangannya laku, tapi kenyataannya malah jatuh, tahunya rusak. Jangankan untung, modal saja tidak kembali. Lalu dia pulang ke rumah, masih menyesali dirinya kenapa hari ini sial istilahnya. Agak siang begitu ketika jam pulang dari pasar, tetangganya yang jualan lain begitu lewat depan rumahnya. Kok tidak ke pasar? Enggak, tadi aku kepreset, tahuku malah berantakan, hancur. Oh, malah beruntung loh kamu. Lah kenapa? Biasanya kan kamu naik angkot itu ya ke pasar. Iya, angkot itu tadi dia jatuh masuk ke dalam jurang. Dan orang-orang yang di dalam angkot itu semuanya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget tentu, si penjual tahu ini kaget. Tapi sekaligus menyesali. Kenapa dia menyesal? Tadi dia menggerutu. Bahkan mungkin dalam petik menyalahkan Allah. Kenapa tidak diberi nasib yang baik? Setelah mendengar itu dia justru malah bersyukur. Tidak jadi ke pasar, tidak jadi naik angkot itu. Coba ia membayangkan. Kalau dia jadi naik angkot itu, dia tentu termasuk para penumpang yang angkotnya masuk ke dalam jurang itu. Dia menyesal, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah menggerutu, menyesali nasibnya. Dia sekarang bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkan dengan terkilir, lalu jatuh, lalu tahunya rusak. Tidak masalah bagi dia. Tidak masalah. Sahabat dimanapun berada, kisahnya belum selesai sampai di situ.
Ternyata sorenya ada orang yang biasanya memelihara atau beternak bebek datang ke rumah kecil pembuat tahu itu. Dia datang untuk membeli tahu, tapi tahu-tahu yang rusak katanya untuk makan ternak bebeknya. Si pembuat tahu ini meneteskan air mata. Ia terharu. Ternyata dia tidak tadi berpikir akan rugi, bahkan modal saja tidak kembali, buntung begitu. Ternyata diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian karena angkot yang biasanya ia tumpangi masuk ke dalam jurang, dan ia bersyukur lagi ternyata tahunya yang rusak. Dicari oleh orang yang nggak biasa-biasanya ini. Peternak bebek mencari tahu yang rusak katanya untuk campuran ternak bebeknya itu, untuk campuran makanan ternak bebeknya itu. Maka diberikan semuanya, dibayar, dan dia bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dimanapun berada, boleh jadi kita tidak suka terhadap sesuatu, tapi itu baik bagi kita. Atau bahkan sebaliknya, boleh jadi kita itu menyukai sesuatu, tapi itu tidak baik bagi kita. Karena kita tidak tahu, Allah yang tahu. Maka pelajaran pentingnya adalah mari senantiasa mempunyai keyakinan yang sangat kuat di dalam hati dan pikiran kita bahwa memang Allah Subhanahu wa taala itu maha baik dan akan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Apapun yang terjadi, meskipun yang terjadi itu tidak secara sepintas, secara lahir, mungkin kita tidak suka. Segera kita petik hikmahnya. Sahabat, dimanapun berada, siapa yang tahu, siapa yang suka? Ibunya Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan perintah, ketika melahirkan Musa, Nabi Musa alaihissalam kecil, lalu diperintahkan untuk menaruh ke dalam sebuah wadah kotak, lalu ditaruh di aliran sungai Nil. Ibu mana yang suka? Tentu tidak ada ibu yang suka. Dan Ibu Musa alaihissalam tentu tidak suka ketika anaknya yang dialirkan ke sungai Nil justru malah ditemu oleh keluarganya Fir'aun. Nabi Musa kecil alaihissalam malah dipelihara oleh Fir'aun, yang semua orang tahu betapa kejinya Fir'aun itu. Tapi ternyata di kemudian waktu Nabi Musa alaihissalam justru menjadi orang besar melalui proses kehidupan yang seperti itu. Ayah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub, betapa sedihnya, tentu tidak suka dipisahkan dengan putranya Yusuf alaihissalam, yang kata saudara-saudaranya diterkam binatang buas, yang pakaiannya dibawa pulang dengan darah yang berlumuran. Sedih sekali Nabi Yakub alaihissalam, bahkan menangis setiap hari. Nabi Yusuf alaihissalam tentu bukan pilihan hidup yang baik ketika harus dimasukkan dalam sumur. Lalu bahkan mungkin ketika sudah dibawa ke kota mendapatkan fitnah lalu dipenjara. Tapi justru dengan itu setelahnya Allah Subhanahu wa taala memang sudah menggores takdirnya yang terbaik. Nabi Yusuf alaihissalam menjadi manusia yang luar biasa mulia. Nabi Yakub dipertemukan dengan putra tercintanya di masa waktu yang sudah ditentukan olehnya. Sahabat, dimanapun berada, bagaimanapun keadaan kita saat ini, tentu barangkali mungkin yang dibutuhkan adalah kesabaran. Lalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita terima adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kunci penting agar hidup kita selalu bahagia. Demikian sahabat, semoga ini bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.